Setiap manusia punya cerita. Ada yang ditulis dengan tawa, ada yang diukir dengan air mata. Aku adalah bagian dari mereka yang pernah jatuh, remuk, dan hampir menyerah. Luka pernah jadi rumah yang kutinggali terlalu lama. Tapi dari luka itu pula aku belajar berdiri. Belajar bahwa sakit bisa menjadi guru, dan kehilangan bisa melahirkan kekuatan. Inilah perjalananku. Perjalanan dari luka menuju kekuatan. Namaku Maya. Aku percaya kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan, tapi dari hati yang tulus saling mencintai. Itu sebabnya aku tak pernah iri pada teman-temanku yang hidup dalam rumah megah dengan mobil berderet. Bagiku, rumah kecil kami sudah lebih dari cukup karena di dalamnya ada cinta, ada tawa, ada kami. Pagi itu, matahari baru saja muncul, menembus jendela kecil dapurku. Aroma kopi hitam yang baru kuseduh berpadu dengan wangi nasi goreng sederhana. Seperti biasa, aku sibuk menyiapkan sarapan untuk keluarga. Suamiku, Raka, duduk di meja makan sambil membaca koran. Sesekali ia melirikku dengan senyum hangat yang dulu membuatku jatuh cinta. Ada tambahan telur ceplok enggak, Mei? Tanyanya sambil mengangkat alis. Aku terkekeh, menaruh piring di depannya. Untukmu selalu ada. Rak, kamu kan raja di rumah ini. Ia tertawa kecil, lalu menyendok nasi goreng yang masih mengepul. Anak-anak kami berlari kecil keluar kamar. Nanda, anak pertama yang sudah SMA, berjalan dengan wajah setengah ngantuk. Ririn, remaja yang baru masuk kelas 1 SMA, langsung duduk di kursi sambil memainkan rambut panjangnya. Dan si bungsu, Bima, dengan riangnya menyeret kursi lebih dekat ke ayahnya. Selamat pagi semuanya, seruku ceria. Pagi, Bu, jawab mereka hampir bersamaan. Meski Nanda hanya menggumam. Momen seperti ini selalu menjadi favoritku. Duduk bersama, makan sambil berbincang ringan. Raka bercerita tentang rencana kerja hari itu. Anak-anak menyahut dengan cerita sekolah mereka. Tawa mereka mengisi ruang makan sederhana kami, membuatku merasa lengkap. Kadang, aku membatin dalam hati. Inilah hidup yang kuimpikan. Hidup bersama lelaki yang kucintai, membesarkan anak-anak yang ceria, saling melengkapi dalam suka maupun duka. Sebelum berangkat kerja, Raka mendekat padaku. Ia mengecup keningku, sebuah kebiasaan manis yang tak pernah ia lewatkan. Jaga diri ya, Mei, jangan kecapean. Aku tersenyum, menatap matanya yang teduh. Kamu juga. Jangan lupa makan siang. Jangan kerja terlalu keras. Aku melepasnya hingga ke depan pintu. Seperti biasa, mobil tuanya melaju perlahan, meninggalkan debu di jalan kecil depan rumah. Aku berdiri cukup lama, memandang punggungnya menjauh, lalu menarik napas panjang. Hari-hari seperti ini membuatku yakin rumah tangga kami baik-baik saja. Tak ada alasan untuk curiga, tak ada ruang untuk rasa takut. Hanya ada cinta yang kuyakini akan tetap ada selamanya. Aku tidak tahu bahwa di balik kehangatan pagi itu, waktu sedang menyiapkan kejutan yang akan mengubah segalanya. Hari itu berlalu dengan tenang. Setelah Raka berangkat kerja, aku sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Mesin cuci berdengung di sudut dapur, sementara wajan di kompor terus mengeluarkan suara gemericik. Tanganku tak berhenti bergerak, tapi hatiku ringan. Siang itu, aku menyapu ruang tamu sambil memperhatikan foto keluarga yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, kami tersenyum lebar, aku, Raka, dan ketiga anak kami. Senyum tulus tanpa beban. Aku menatap wajah Raka di foto itu agak lama. Sungguh, aku wanita paling beruntung, pikirku. Menjelang sore, anak-anak pulang sekolah. Nanda langsung menuju kamar, meletakkan tas dengan wajah lesu khas remaja. Ririn sibuk bercerita panjang lebar tentang teman-teman barunya, sementara Bima berlari ke dapur menanyakan camilan. Rumah kembali hidup, ramai oleh suara mereka. Malam pun tiba. Aku menyiapkan makan malam istimewa. Sayur sop kesukaan Raka, tempe goreng garing, dan ayam bakar sederhana. Ketika ia pulang, wajahnya lelah, tapi begitu mencium aroma masakan, matanya berbinar. Wah, ini aroma rumah banget, katanya sambil melepaskan sepatu. Kami makan bersama, penuh canda. Bima bercerita soal PR matematika yang sulit. Nanda menertawakannya. Ririn sibuk menimpali dengan gurauan. Raka ikut menertawakan tingkah anak-anak, dan aku hanya bisa duduk diam sejenak, mengamati mereka semua. Beginilah seharusnya keluarga, hangat, aman, tak tergantikan. Setelah makan malam, Raka duduk di ruang tamu, menonton televisi. Aku duduk di sampingnya, menyandarkan kepalaku di bahunya. Ada rasa nyaman yang tak bisa kujelaskan. Rak, panggilku pelan.
Sahutnya tanpa melepaskan pandangan dari layar. Kamu bahagia kan? Sama aku dan anak-anak? Tanyaku hati-hati. Ia menoleh sebentar, tersenyum, lalu mengusap rambutku. Bahagia banget. Mei, kamu jangan mikir aneh-aneh. Ya, aku tertawa kecil, sedikit malu dengan pertanyaanku sendiri. Aku cuma ingin dengar itu langsung dari kamu. Kami terdiam sejenak, menikmati kebersamaan itu. Aku tidak tahu mengapa hatiku begitu tenang malam itu, seolah semua baik-baik saja. Padahal, dalam diam, semesta sudah menyiapkan badai yang akan menguji keteguhan hatiku. Beberapa hari berjalan dengan rutinitas yang sama. Pagi sibuk, siang ramai, malam hangat bersama keluarga. Semua terasa biasa, tapi justru disitulah kebahagiaan kecilku bersembunyi. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku dan Raka duduk di teras rumah. Angin malam berhembus lembut, aroma bunga melati dari halaman menyeruak. Kamu capek enggak, Mei? Tanya Raka sambil menyeruput teh hangat. Capek sedikit, tapi lihat kamu pulang dengan selamat saja sudah bikin lega. Jawabku tersenyum. Ia menatapku, matanya teduh, lalu berkata lirih, aku bersyukur punya kamu. Aku membalas tatapan itu. Hatiku penuh keyakinan rumah tangga ini kuat, tak akan goyah. Aku sama sekali tak menduga semua kehangatan ini hanyalah awal dari cerita panjang yang berbeda dari yang kubayangkan. Malam berikutnya, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu menunggu. Jam dinding sudah menunjuk angka 11. Biasanya ia akan memberi kabar kalau harus lembur. Tapi kali ini tidak ada pesan, tidak ada telepon. Ketika akhirnya ia datang, aku tersenyum lega. Kamu dari mana? Kok lama banget? Tanyaku lembut. Raka tersenyum tipis, melepas jaket, dan hanya menjawab singkat, tadi ada rapat mendadak. Aku mengangguk, mencoba percaya. Tapi entah mengapa, malam itu aku merasakan sesuatu yang ganjil, seolah ada jarak kecil yang mulai tumbuh di antara kami. Keesokan harinya, saat membereskan ruang tamu, aku melihat ponsel Raka tergeletak di meja. Biasanya ia tak pernah meninggalkan ponselnya begitu saja, selalu dibawa kemanapun. Rasa penasaran mendorongku mendekat. Layar ponsel menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk. Nama itu asing bagiku. Selfie, pesannya singkat. Hati-hati di jalan pulang, aku tunggu kabar ya. Tanganku refleks gemetar. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini rekan kerja, bisikku dalam hati. Tapi entah mengapa, ada rasa tak nyaman yang menusuk seperti duri. Saat itu juga aku tahu jarak yang kurasakan semalam bukan sekadar perasaan. Ada sesuatu yang mulai berubah. Sejak malam itu, aku mencoba mengusir rasa curiga. Aku berpikir positif, mungkin selfie benar hanya rekan kerja. Tapi semakin aku berusaha tenang, semakin aneh sikap Raka. Ia sering pulang lebih malam dari biasanya, kadang tanpa kabar. Saat kutanya, jawabannya singkat, bahkan dingin. Senyumnya yang dulu hangat kini seperti dibuat-buat. Suatu sore, saat aku menjemur pakaian di halaman, kulihat Raka menerima telepon. Ia berjalan agak menjauh. Suaranya pelan seakan tak ingin kudengar. Namun aku menangkap sepotong kalimat. Iya, nanti kita ketemu di tempat biasa. Jantungku berdegup kencang. Tempat biasa? Dengan siapa? Pikirku. Raka kembali masuk rumah dengan wajah datar, seakan tak ada yang terjadi. Tapi di matanya aku menangkap sesuatu yang berbeda. Bukan lagi tatapan penuh cinta, melainkan sembunyi-sembunyi yang menyakitkan. Malam itu, ketika Raka mandi, ponselnya bergetar di meja ruang tamu. Biasanya aku tak pernah menyentuh barang pribadinya, tapi entah kenapa hatiku tergerak. Satu notifikasi muncul di layar. Jangan lupa besok ya. Aku tunggu. Tanpa nama, hanya nomor. Tanganku gemetar. Aku ingin membuka lebih jauh, tapi ponsel itu terkunci dengan sandi yang belum pernah ku tahu. Aku hanya bisa menatap layar yang meredup, meninggalkan 1000 tanya di kepalaku. Ketika Raka keluar dari kamar mandi, ia buru-buru meraih ponselnya. Senyum tipisnya muncul, tapi matanya jelas gugup, seolah ia tahu aku sempat melihat. Aku pura-pura tidak peduli, tapi di dalam hati aku berjanji, mulai besok, aku akan mencari tahu kebenarannya. Pagi itu, aku diam-diam memperhatikan setiap gerak-gerik Raka. Ia berpakaian lebih rapi dari biasanya, memakai kemeja yang hanya ia gunakan kalau ada acara penting. Aku sengaja bertanya ringan, mau kemana hari ini? Kelihatannya semangat sekali. Ia menjawab singkat, ada urusan kerja, jangan tunggu makan siang. Namun sebelum ia pergi, aku sempat melihat secari kertas kecil di atas meja, sebuah alamat yang ditulis terburu-buru. Aku cepat-cepat menghafalnya sebelum Raka menyadari. Hatiku berdebar.
Apakah ini kaitannya dengan pesan misterius semalam? Tanpa pikir panjang, aku memutuskan. Hari ini aku akan mengikuti jejak itu, walau langkahku penuh ragu. Aku tahu hanya dengan cara ini aku bisa menemukan kebenaran. Dengan hati-hati, aku membuntuti langkah Raka dari kejauhan. Ia berjalan cepat, seakan tahu bahwa waktu sedang mengejarnya. Jalan-jalan desa yang biasa terasa asing pagi itu, karena aku melangkah bukan sebagai istri yang menemaninya, tapi sebagai bayangan yang mencari jawaban. Setiap tikungan membuat dadaku semakin sesak. Raka berhenti di depan sebuah rumah tua yang tampak sepi. Cat dindingnya sudah mengelupas, dan jendela kayunya tertutup rapat. Ia mengetuk pintu perlahan, seakan memberi kode. Aku bersembunyi di balik pohon, menahan napas. Dari dalam rumah terdengar suara kursi bergeser, lalu pintu terbuka. Sosok seorang perempuan parubaya muncul. Wajahnya samar-samar terlihat dari celah pintu. Raka menunduk hormat sebelum masuk. Hatiku bergetar hebat. Siapa perempuan itu? Dan apa urusan Raka dengannya? Aku menahan diri untuk tidak berlari masuk. Dari celah jendela, samar-samar ku dengar percakapan mereka. Suara Raka terdengar rendah, penuh beban. Aku mohon, jangan ungkapkan dulu. Belum saatnya. Perempuan itu menghela napas panjang. Suaranya tegas, tapi syarat keraguan. Raka, kau tak bisa terus sembunyikan ini. Lambat laun, kebenaran akan mencari jalan keluar. Tubuhku bergetar. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Rahasia disembunyikan dariku. Apa yang selama ini ia tutupi? Tiba-tiba pintu rumah berderit, seakan akan terbuka. Panik, aku segera mundur ke balik pohon. Jantungku berdebar tak karuan. Raka melangkah keluar. Wajahnya muram. Matanya menatap kosong ke tanah. Tapi ada satu hal yang membuatku nyaris roboh. Di tangannya tergenggam sebuah amplop coklat tebal, seolah menyimpan sesuatu yang berat, entah dokumen, entah bukti. Aku tahu, setelah ini hidupku tak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur. Genggaman Raka pada amplop coklat itu terus terbayang di mataku. Hatiku hancur, tapi aku belum siap menghadapi apa yang tersimpan di dalamnya.